Dari cerita Suryanti yang mengaku banyak terbantu dengan lidi kelapa sawit, kami semakin terpanggil untuk mengetahui kisah lainnya. Bagaimana tanaman sawit menjadi penopang perekonomian masyarakat sekitar. Bersyukur bisa bertemu dengan Samirun, seorang pengrajin gedek dari pelepah sawit yang baru saja pensiun dari karyawan perkebunan. Setiap hari ngambil pelepah atau ada hari-hari tertentu, Pak? Ya antara nih masa udah pensiun ya sehari-hari lah. Jadi setiap hari pasti Bapak ada pergi ke kebun ya? Iya. Bahan-bahannya ini Pak berarti dibolehkan ya Bapak ambil Iya. secara cuma-cuma ya? Iya. Ngambil ini pun nggak semaunya kita gitu. Pakai aturan juga kita ngambil itu. Kan kebun ini tahu sendiri lah ya. Aturannya bagaimana Pak? Kita harus ngambilnya yang sementara kita memang di sana tadi kita ambil tinggal gitu aja nggak boleh. Kan Harusnya kita rumput bagus-bagus, kembalikan lagi macam semula gitu. Perusahaan pemilik perkebunan tempat Samirun mengambil pelepah sawit memperbolehkan warga yang tinggal di sekitarnya untuk memanfaatkan limbah tanaman di kebunnya. Dengan catatan sisa daun dan dahan dirapikan kembali di dekat pokok pohon sawit agar nantinya dapat menjadi pupuk yang membuat tanah semakin subur. Setelah dari kebun, Pak Samirun mengolah pelepah sawit menjadi gedek. dalam satu hari Bapak bisa nganyam berapa keping Pak? Sehari lah itu, ya 3 keping. 3 keping ya? 3 keping. Tapi kalau bahannya banyak, mencapai pun ya 4 keping juga. Kuat gitu, Bapak bikin iya. 4 keping sehari ya? Rata-rata dalam sehari, Samirun mampu menganyam 3 keping gedek. Artinya durasi kerja Samirun membuat gedek bisa mencapai 4,5 jam per hari. Bila ditambah dengan proses pengumpulan pelepahnya, maka jam kerja harian Samirun pada kisaran 6-7 jam. Dijual kemana Pak? Ke Panglong, kadang-kadang orang kampung itu minta. Satu kepingnya berapa Pak harganya? 30, yang kenal-kenal itu 35, nggak tentu gitu. Kalau orang yang jauh nggak kenal, kadang capai 40. Jadi kisaran 30 sampai 40 ya Pak ya? Iya, Satu nah, keping. itu aja lah. Samirun baru 1 bulan masuk usia pensiun, berarti umurnya kini memasuki 57 tahun. Dari wajahnya yang keriput, sekilas ia terlihat lebih tua dari usianya. Samirun terlihat ringkih di usianya yang tak lagi muda. Tetapi wajahnya yang selalu memasang senyuman seolah berkata lain. Dari gelagatnya, tampak jelas Samirun sangat mencintai profesi yang dilakoninya. Bapak pekerjaannya ini aja atau ada yang lain? Nggak ada lagi, sambil-sambil lah. Bikin kadang-kadang orang nyuruh bikin dapur, bikin teras. Semua dikerjain lah. Ada nanti orang nempel ban sepeda, ganti ini, ganti itu gitu. Banyak lah. Pokoknya bidang apa, aku kerjain semua gitu. Ya. Tapi yang terbilang paling rutin ini dari Inilah. nganyam ini ya Pak Nganyam. ya? Berarti ini andalan Bapak. Iyalah. Sebagai seorang yang baru saja pensiun, Samirun memang terbilang unik. Raut wajahnya tak sedikit pun mengekspresikan kesedihan. Sebaliknya, ayah dari 2 orang anak itu menunjukkan semangat yang masih membara. Pelepah sawit semua bisa digunakan gitu. Bisa digunakan ya Pak ya? Ininya bisa untuk gedek, ya lidinya untuk sapu. Banyak manfaatnya Ya, ya Pak ya? manfaatnya itu. Diakui Samirun, pendapatannya setelah pensiun menjadi tidak menentu. Tetapi di saat gedeknya laris manis, pemasukannya terkadang bisa lebih besar dibanding gajinya saat menjadi karyawan kebun. Dalam sehari, rata-rata penghasilan Samirun dari penjualan gedek bisa mencapai Rp100.000. Sebuah angka yang lumayan besar untuk ukuran masyarakat pelosok yang berjarak 1,5 jam dari kota besar Medan. Ini cara ngambilnya, cara ngenamnya. Kita tarik angkat 2 gini. Oh ya. Nah, gini kan. Kita angkat lagi nih 2. Gini. Kita angkat 2. Gini kan. Kita susun. Kita balik. Ginilah. Ini kan pecah, nggak apa-apa dia. Nggak masalah pecah ya Pak? Enggak, nanti kita pukul, dia kita pukul rapat. Nah,
ya gini lah cari tepas. Maka bersyukur juga ada sawit. Kalau untuk kelapa sawit itu kan nggak bisa diambil. Kalau ini kan untuk gunakannya kan banyak gitu. Kerja-kerja lain lagi udah nggak mampu, udah tua. Yang ini kan nggak apa kali gitu, nggak berat kali gitu. Di usia pensiunnya, Samirun tidak memiliki banyak pilihan. Agar dapur rumahnya tetap mengepul, aktivitas menganyam gedek jadi satu-satunya andalan. Meski kedua anaknya telah memiliki pekerjaan, tapi Samirun memiliki tekad tak ingin banyak merepotkan mereka. Pak, saya boleh coba nganyam, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Rekan sawit, ternyata tidak semudah yang kita lihat, yang kita bayangkan. Butuh ketelatenan dan kesabaran untuk membuat anyaman gedek dari pelepah sawit ini. Dari kisah Samirun, kita semakin tahu bahwa di daerah ternyata banyak masyarakat yang senantiasa bergantung kepada kebaikan tanaman kelapa sawit. Dari Samirun pula, kita belajar arti kebanggaan pada sebuah profesi. Bagi orang kota, apa yang dialami Samirun mungkin susah dicerna. Tapi begitulah, bahagia itu memang relatif adanya. Dan yang pasti, ini bukti bahwa berkah sawit mengalir dari hulu sampai hilir.